Hai, assalamualaikum teman-teman. Welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita bakal ngebahas tentang trauma. Sebelum kita membahas lebih jauh, apa sih yang dimaksud dengan trauma itu? Trauma adalah respon emosional tubuh terhadap peristiwa mengerikan seperti kecelakaan, pemerkosaan, atau bencana alam. Ini juga bisa terjadi sebagai respon terhadap peristiwa yang membahayakan fisik atau emosional. Kondisi ini bisa muncul setelah kejadian maupun dalam jangka panjang. Ini tergantung dari jenis yang dialami. Adapun jenisnya yaitu yang pertama ada akut. Trauma akut ini terjadi setelah peristiwa yang membahayakan keselamatan. Yang kedua ada kronis. Trauma kronis ini terjadi setelah paparan peristiwa berulang dan berkepanjangan. Contohnya seperti pelecehan anak, intimidasi, atau KDRT. Yang ketiga ada trauma kompleks. Trauma kompleks ini terjadi setelah paparan peristiwa traumatis. Trauma emosional dan psikologis merupakan gangguan yang muncul setelah peristiwa menegangkan. Ada berbagai penyebab yang bisa mempengaruhi individu dengan beragam cara. Beberapa hal yang bisa menyebabkannya yaitu yang pertama ada kecelakaan lalu lintas, kecelakaan industri, atau kecelakaan lainnya yang dapat menyebabkan trauma fisik dan psikologis. Selanjutnya ada pengalaman kekerasan fisik, pelecehan seksual, pelecehan verbal, atau kekerasan rumah tangga dapat menyebabkan trauma psikologis yang serius. Selanjutnya ada bencana alam seperti gempa bumi, banjir, badai, atau kebakaran. Kondisi ini dapat menyebabkan kehilangan harta benda, kehancuran, atau bahkan cedera fisik. Selanjutnya, individu yang terlibat dalam konflik bersenjata atau perang, baik sebagai korban atau pelaku, beresiko mengalami trauma perang. Selain itu juga, pengalaman seperti kegagalan dalam hubungan, karir, atau kehidupan pribadi juga menjadi penyebab terjadinya trauma. Gangguan mental yang berkaitan dengan trauma yang pertama ada Post Traumatic Stress Disorder atau yang biasa disebut dengan PTSD, merupakan gangguan mental yang terjadi ketika seseorang mengalami atau melihat peristiwa bersifat traumatis. Beberapa gejala yang kerap dialami oleh penderita PTSD ini, yang pertama ada seringkali mengingat kejadian traumatis yang pernah dialaminya, cenderung mengelak dan enggan membicarakan peristiwa traumatis, serta insomnia. Yang kedua ada depresi. Depresi merupakan gangguan mental yang berkaitan dengan suasana hati dan dapat mempengaruhi kondisi fisik, emosional, perilaku, dan cara berpikir seseorang. Depresi menjadi salah satu respon yang umum terjadi saat seseorang mengalami trauma. Yang ketiga ada borderline personality disorder. Merupakan kondisi psikologis yang dapat mempengaruhi emosi, perasaan, dan cara berpikir penderitanya. Belum diketahui secara pasti apa penyebab dari BPD ini. Namun, para ahli menduga bahwa kondisi ini bisa dipicu oleh beberapa hal, seperti peristiwa traumatis, faktor genetik, serta kelainan struktur dan fungsi otak. Anxiety disorder merupakan gangguan suasana hati yang menyebabkan seseorang merasa cemas, takut, dan khawatir secara berlebihan. Anxiety disorder dapat muncul ketika seseorang mengalami atau mengingat kejadian traumatis yang pernah dialaminya. Beberapa gejala dari anxiety disorder adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kesulitan untuk mengontrol rasa takut dan cemas berlebihan, mudah gelisah tanpa penyebab yang jelas, kesulitan untuk berkonsentrasi, dan mengalami panic attack. Prosedur pengobatan akan tergantung pada tingkat keparahan gejala yang pengidapnya alami. Adapun prosedur pengobatan yang umum dilakukan antara lain yang pertama ada psikoterapi. Terapi perilaku kognitif atau CBT dilakukan guna mengevaluasi pikiran dan perasaan yang terkait dengan kondisi ini. Terapi efektif dalam membantu mengatasi pikiran negatif dengan yang lebih. Selanjutnya ada terapi EMDR. EMDR ini menggunakan gerakan mata atau stimuli sensorik lainnya untuk membantu seseorang memproses pengalaman traumatis. Fungsinya membantu mengurangi gejala PTSD dan membantu individu mengintegrasikan pengalaman trauma ke dalam kehidupan mereka. Selanjutnya ada terapi exposure. Dokter akan menghadapkan individu pada ingatan atau situasi yang terkait dengan kondisi ini secara terkontrol dan aman.
Selanjutnya ada terapi trauma berfokus. Perawatan ini dirancang khusus untuk individu yang mengalami kondisi ini. Terapis akan bekerja dengan klien untuk mengidentifikasi dan memproses pengalaman traumatis, membantu mengatasi gejalanya seperti flashback dan rasa takut, serta membantu klien mengembangkan strategi coping yang sehat. Selanjutnya ada terapi kelompok. Perawatan ini melibatkan sekelompok individu yang mengalami trauma yang bekerja sama dalam sesi terapi yang dipandu oleh seorang terapis. Cara ini bisa memberikan dukungan sosial, pengertian, dan perasaan bahwa mereka tidak sendirian dalam mengatasi kondisi ini. Yang terakhir ada obat-obatan. Adapun jenis obat yang diperlukan pengidapnya, yaitu seperti antidepresan dan obat anti kecemasan. Baiklah, cukup sekian pembahasan tentang trauma. Ingat ya teman-teman, kita tidak boleh self-diagnose. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.